Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel aku. Cewek ini punya kekuatan super. Setelah dia kecelakaan, guys, dia bisa membaca pikiran orang-orang di sekitarnya. Semenjak cewek ini bisa baca pikiran orang lain, dia jadi punya banyak masalah. Cewek ini merasa tidak nyaman ketika harus mengetahui kebohongan orang-orang terdekatnya. Hai, namaku Lisa. Kamu tidak akan percaya kekuatan luar biasa dan super menyeramkan yang aku miliki. Aku benar-benar bisa membaca pikiran orang. Ya, ini sama mengagumkan dan menakutkannya seperti yang kamu bayangkan. Aku yakin kamu tidak benar-benar percaya dengan apa yang kukatakan, dan itu tidak apa-apa. Maksudku, aku juga tidak akan mudah percaya jika orang lain mengatakan bahwa mereka memiliki semacam kekuatan super. Jadi, aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi percayalah padaku, hal yang terjadi padaku ini 100% nyata dan tidak keren seperti yang kamu kira. Biarkan aku memberitahumu bagaimana aku mulai membaca pikiran orang dan bagaimana aku mulai mendengar segala macam pikiran. Aku berumur 21 tahun dan masih kuliah. Aku akan lulus tahun ini, jika semuanya berjalan dengan baik. Untuk merayakan ulang tahunku, orang tuaku memutuskan untuk memberikanku hadiah sebuah perjalanan ski. Jujur, aku sangat bersemangat. Aku sudah jarang bertemu dengan ibu dan ayah sejak aku kuliah. Ditambah lagi, ketika aku masih kecil, aku suka sekali bermain ski. Namun dengan dana yang terbatas, ski berubah menjadi barang mewah. Aku benar-benar tidak mampu untuk melakukannya. Jadi, ketika orang tuaku menunjukkan tiket pesawat dan hotel yang mereka pesan, aku sangat senang sekali. Kupikir aku harus berterima kasih ratusan kali kepada mereka. Ibu dan ayah sangat senang bahwa aku menyukai hadiah mereka. Dan mereka mulai mempersiapkan segalanya untuk perjalanan ini. Mereka bahkan membelikanku pakaian musim dingin, sehingga aku benar-benar dapat menikmati perjalanan ini secara maksimal. Hal ini benar-benar luar biasa, dan aku sangat bersyukur. Pada awalnya, semua berjalan dengan baik. Perjalanan pesawat itu luar biasa, dan kami tidak memiliki masalah dengan kursinya. Ditambah lagi, aku mendapat ekstra makan siang. Karena itu adalah hari ulang tahunku. Para pramugari juga sangat baik padaku. Dan aku juga bisa banyak berbicara dengan ayah dan ibu. Biasanya kami hanya berbicara via Skype. Dan aku juga sangat sibuk dengan ujian, proyek, sehingga mereka melewatkan begitu banyak peristiwa penting dalam hidupku. Aku memberitahu mereka bahwa ada seorang laki-laki yang mulai kukencani, dan aku juga sangat menyukainya. Mungkin sebentar lagi aku akan meyakinkan laki-laki ini untuk bertemu dengan orang tuaku. Aku berharap bahwa pada musim liburan, kami sudah resmi menjadi pasangan. Jika itu sampai terjadi, aku berencana untuk membawanya pulang saat Natal. Tapi kami belum sampai pada tahap berpacaran. Ibu dan ayah juga banyak bertanya tentang nilai dan beasiswaku. Mereka selalu bangga padaku karena mendapat beasiswa penuh. Ketika kami tiba di hotel, aku langsung jatuh cinta pada kamarku. Kamar ini luar biasa dan sangat indah. Aku membongkar koperku dan mulai memakai salah satu pakaian musim dinginku yang baru dan bergegas keluar untuk bertemu dengan orang tuaku. Kami pergi makan siang lalu bermain ski. Ini sangat menyenangkan. Segalanya terus berjalan sempurna sampai hari berikutnya. Tapi kemudian pada hari ketiga liburan, sesuatu yang buruk terjadi. Aku bersenang-senang sambil melakukan beberapa manuver yang cukup beresiko saat menuruni lereng yang curam. Biasanya aku dapat menangani diri sendiri dengan mudah. Karena aku telah berlatih olahraga ski secara teratur sejak aku kecil. Namun hari itu, aku terganggu oleh beberapa remaja yang melintas terlalu cepat. Dan aku berbelok ke kiri untuk menghindari mereka. Saat itulah, aku menabrak batu di sisi jalan dan terlempar di udara. Aku jatuh ke depan, kepalaku terjatuh dengan keras. Semuanya menjadi gelap. Dan aku tidak dapat mengingat apa yang terjadi sampai aku terbangun di tempat tidur rumah sakit. Semuanya begitu sakit, bukan hanya kepalaku. Sepertinya seluruh ruangan berputar untuk sesaat. Sampai aku bisa memfokuskan mataku pada satu titik. Aku mulai mendengar suara-suara aneh di sekitarku. Seperti semacam statis yang aneh. Namun hilang dengan cepat. Aku bingung dan merasakan sakit kepala yang hebat. Ibu yang dari tadi duduk di sisiku tiba-tiba melompat berdiri. Begitu aku membuka mata. Dia meraih tanganku dan aku mencoba untuk berbicara. Tetapi aku masih merasa lemas. Kemudian ibu mengatakan sesuatu padaku. Tanpa menggerakkan bibirnya, dia berkata dia sangat lega. Karena aku akhirnya terbangun. Dia tidak bisa membayangkan jika kehilangan putri yang tersayang begitu cepat. Lalu dia bertanya, apakah aku bisa bicara? Dengan lemah, aku menjawab bahwa aku merasa pusing dan kepala aku sangat sakit. Dia menjelaskan bahwa aku telah mengalami kecelakaan
dan aku harus mencoba untuk tetap tenang. Para dokter juga menyarankan agar aku tidak mencoba berbicara terlalu banyak, setidaknya untuk beberapa waktu. Ayah dan salah satu dokter berjalan ke dalam ruangan, dan beberapa menit kemudian dokter mulai memeriksaku. Dia mengajukan beberapa pertanyaan yang harus kujawab sambil mengangguk atau menggelengkan kepala agar aku tidak perlu berbicara. Saat dia memeriksa mataku, dia mengatakan sesuatu tanpa membuka mulutnya, seperti yang dilakukan ibuku beberapa saat sebelumnya. Aku sangat bingung, apakah aku sangat pusing sehingga aku tidak bisa membuka mulut? Dokter mengatakan bahwa jika aku tidak mengenakan helm, aku pasti sudah mati di tempat atau meja operasi. Aku mulai menangis dan orang tuaku menenangkanku dengan lembut. Lalu hal ini terus terjadi. Orang-orang mengatakan banyak hal tanpa membuka mulut mereka. Dan sedikit demi sedikit aku mulai menyadari mereka tidak berbicara sama sekali. Maksudku, ibu mulai berbicara tentang apa yang akan dibelinya untuk membuatku merasa lebih baik. Dan mungkin itu ide yang bagus untuk mengadakan pesta ulang tahun kejutan ketika kami pulang untuk menebus semua kekacauan selama perjalanan. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan itu kepadaku secara langsung. Awalnya, aku benar-benar berpikir bahwa aku mulai gila. Mungkin benjolan di kepalaku baru saja membangkitkan sesuatu dalam diriku dan aku mulai menjadi gila. Aku ingin yakin jika mungkin saja aku tidak gila. Melainkan aku benar-benar berhasil membaca pikiran ibu. Jadi dengan ragu, aku bertanya, apakah dia merencanakan pesta kejutan untukku? Dan dia memberi ekspresi paling terkejut yang pernah aku lihat. Dia terlalu terkejut untuk berbohong. Dan dia mengatakan padaku bahwa dia merencanakannya dan bertanya-tanya, bagaimana aku bisa tahu? Aku mengatakan kepada ibuku bahwa dia memiliki raut wajah yang menyiratkan sebuah rencana yang menyenangkan. Dan aku berkesimpulan bahwa itu adalah ulang tahunku beberapa hari yang lalu dan mengingat ia suka memanjakanku. Tentu saja itu bohong. Tetapi aku tidak bisa memberitahunya bahwa aku mendengarnya apa yang dikatakan dalam kepalanya. Saat itulah aku menyadari bahwa benjolan di kepalaku telah mengaktifkan sesuatu di otak. Pada awalnya aku tidak sepenuhnya paham dan tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakannya dengan benar. Saat aku keluar dari rumah sakit, aku mulai bereksperimen dengan kekuatan baru ini. Aku paham, jika aku tidak menemukan cara untuk menghentikan suara yang membanjiri kepalaku, aku pasti akan gila. Aku berfokus pada orang-orang tertentu dan mencoba untuk menghalangi gaung pikiran mereka atau mendengar mereka lebih keras. Sungguh sulit untuk melakukan ini pada awalnya, karena aku terus mendengar suara-suara di sekitarku. Sedikit demi sedikit, aku berlatih untuk memblokir sebagian besar pikiran orang. Masalahnya adalah, orang-orang berpikir hal-hal jahat dalam kepala mereka. Kamu tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran mereka. Sekalipun aku berusaha untuk menjelaskannya padamu. Orang bisa menjadi sangat kejam dan kotor ketika mereka berpikir tidak ada yang bisa mendengarnya. Aku juga pernah mendengarkan para laki-laki membayangkan hal-hal yang paling mengerikan ketika mereka melihat seorang gadis yang mereka sukai. Dan memang ada orang-orang jahat yang berpikiran mengerikan tentang orang-orang di sekitar mereka. Jika kamu percaya temanmu menyukaimu, aku dapat memberitahumu bahwa ketika aku mendengarkan pikiran dari sekelompok teman, sebagian besar dari apa yang aku dengar akan membuat orang dewasa menangis terseduh-seduh. Sekarang jangan salah paham, kekuatan ini bisa sangat berguna. Aku tahu apa yang orang pikirkan tentangku pada waktu-waktu tertentu. Tentu, ini menyebabkan sedikit kecanggungan dari waktu ke waktu. Tetapi aku selalu tahu siapa yang mencoba mengkhianatiku dan siapa yang benar-benar peduli denganku. Aku juga tahu bagaimana membalas interaksi sosial tanpa kendala. Aku tahu niat siapapun yang mendekatiku. Ibu dan ayah benar-benar bangga padaku. Meskipun mereka tidak terlalu suka mata kuliah utama yang aku ambil. Ibu juga agak khawatir bahwa aku tidak akan memberikan cucunya sampai dia tua. Dan aku merasa ini agak lucu sih, sekaligus menyedihkan. Ayah memiliki pikiran yang sangat nakal tentang ibuku ketika ibu sedang mengenakan gaun ketat dan itu mengerikan bagiku. Aku belajar untuk menghalangi pikirannya begitu cepat sehingga aku mulai mendengar apa yang dia bayangkan dan dia lakukan padanya. Itu bukan sesuatu yang perlu diketahui seorang anak perempuan, bukan? Tapi aku senang mendapati kenyataan bahwa ayah benar-benar mencintai ibuku. Aku akan mengakui sesuatu pada kalian. Aku telah berkembang jauh lebih baik di kampus sejak kecelakaan ski itu. Aku tahu, aku tidak boleh curang. Tetapi sulit untuk menghindari godaan untuk tidak mengintip isi kepala guruku. Hehehe. Semua jawaban ada di sana. Dan bahkan lebih mudah jika ujian dilakukan secara lisan. Dia memikirkan apa yang harus aku katakan. Jadi ketika aku berbicara, aku bisa mengikuti sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Aku selalu menjadi murid yang baik. Tetapi sekarang, aku mampu membuat dosenku merasa terpukau.
sekalipun dosen yang galak. Apakah salah menggunakan kekuatanku untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil? Mungkin, tapi itu tidak benar-benar akan membahayakan siapapun. Aku masih belajar dengan giat dan memikirkan karir masa depan dengan sangat serius. Masalahnya, terkadang pikiran orang sangat sulit untuk diabaikan. Aku biasanya dapat memblokir apapun yang tidak ingin kudengar, tetapi tidak selalu seperti ini. Ketika seseorang terlalu fokus pada sesuatu, itu sama saja seperti mereka berteriak. Secara alami, seseorang yang berteriak akan lebih sulit untuk diabaikan daripada seseorang yang berbicara atau berisik. Hal yang sama berlaku untuk pikiran pria yang kotor. Ya, mustahil untuk mengabaikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ketika seorang pria memikirkan pikiran yang sangat kotor tentang seorang gadis cantik, baik itu aku atau wanita lain di sekitar kami, aku pasti mendengarnya. Dan percayalah, aku tidak ingin tahu apa yang dipikirkan orang aneh tentangku. Setidaknya dengan tingkat detail yang seperti itu. Sejak mendapatkan kekuatan ini, untuk pergi clubbing dengan teman-teman tidak lagi menyenangkan. Aku dulu sering memakai gaun ketat dan menggunakan banyak riasan ketika aku sedang bersenang-senang. Tapi aku membenci hal-hal yang orang pikirkan tentang aku. Mereka memanggilku dengan panggilan jahat. Dan mereka berpikir aku mencoba untuk menggoda mereka. Aku hanya suka berpakaian dengan rapi. Ditambah apa yang salah dengan keinginan untuk terlihat cantik. Cowok masuk ke fantasi paling menjijikan dan terperinci ketika mereka menatap seorang wanita yang mereka sukai. Sangat sulit untuk diabaikan, karena mereka benar-benar fokus pada lamunan itu. Jadi, aku harus berada di sana dan mendengarkan semuanya. Bahkan melalui musik yang keras. Aku telah berusaha sangat keras untuk memblokirnya. Tapi masalahnya, ketika aku merasa stres, kekuatanku kadang-kadang menjadi sedikit di luar kendali. Kemudian, aku mulai mendengar semakin banyak suara di sekitarku dan berakhir dengan sakit kepala yang sangat hebat. Jadi, aku sudah memutuskan bahwa kekuatan ini tidak layak. Setidaknya, tidak sampai aku belajar mengendalikan kekuatanku dengan lebih baik. Sekarang, di sisi yang baik, aku belajar sesuatu yang luar biasa. Berkat kemampuan membaca pikiranku, ingat pria yang ku kencani? Dia ingin menjadi pacar resmiku. Tapi khawatir aku tidak begitu menyukainya. Begitulah akhirnya aku berhasil membuatnya mengerti bahwa aku juga menyukainya. Aku membawanya pulang untuk liburan, untuk bertemu orang tuaku. Sama seperti aku berjanji pada ibuku. Hanya rekomendasi untuk semua pria yang menonton. Ketika kamu melihat seorang gadis yang kamu sukai, jangan terlalu jahat dengan hal-hal yang kamu pikirkan tentang dia. Kamu gak pernah tahu siapa yang mendengarkan, kan? Aku mungkin bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan ini. Aku belum menemukan orang yang memiliki kekuatan sepertiku. Tapi aku yakin, pasti ada orang lain di luar sana yang memiliki kekuatan sepertiku. Terima kasih telah menonton. Kekuatan super apa yang akan kamu pilih jika kamu bisa memilikinya? Beritahu kami di komentar ya. Jangan lupa untuk melihat video lain di channel ini dan berlangganan.